hiasan dalam nagari nan idui tapet banaza namati tapet bakawu ka undong-undong ka Madinah ka payung pagi kasarbo dan seluruh keluarga besar suku Peliang beserta jajaran suku-suku yang lain yang hadir pada malam ini. Saya tidak tahu jabatan dan kedudukannya satu persatu. Saya umumkan semua, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, mengaji kita daripada alih, membilang daripada asuh. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak diberikan kepada kita. Semenjak bertemu antara roh dengan tubuh, sewaktu kita berada di dalam kandungan ibu sampai saat sekarang ini, yang namanya nikmat Allah selalu menyertai kita. Dimulai dengan sebulan air, 2 bulan darah, 3 bulan maku, baru kulit baku, sampai bulan maku yang bernyawa. Setelah terjadi nyawa di dalam tubuh bayi, di dalam kandungan, di situ kitalah mulai bertimbang janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih, kita diizinkan oleh Allah lahir ke bumi. Alhamdulillah, sampai sekarang ini tetap memakai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita lihat alam yang lebar ini, terlebih dahulu kata Allah, tolong dijaliat nanti. Mana lagi? Firman Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Jadi Allah menyuruh kita mencari dan aduh di dalam diri. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal akan dirinya, orang itu kenal akan Tuhannya. Kok tahu kita di diri, tahu kita di Tuhan. Kalau tahu kita di Tuhan, simpang rambai kasunerotan kurang sakit dari sakilo. Kalau lain tahu kita di Tuhan, adu degesi Allah tarasok, alun bakile Allah bakalam, bulan saku 30, alun didiye Allah tamakan rasulah ibu di dalam tubuh. Kemudian mulai lahir kita diikuti roh dengan tubuh. Sampai ke bumi, roh tetap bersemayam di tubuh. Sampai mulai berjalan, roh tetap dengan tubuh. Sampai kini, roh tetap setia dengan tubuh. Suatu masuk nanti pak, orang punya tiba menyapui, orang mana tiba mencabut. Roh dari Allah kembali kepada Allah, tubuh dari tanah suri kepada tanah. Indak mengecik nyawa kada ke awak nyupai hidup. Inyo along saja upaya. Padahal lahir dari paru ibu bersama-sama. Mulai ketek jodoh buah nyuikuikan bersama-sama. Mengaji sampai ini tetap tubuh jonawa bersama. Tiba masuk katiko nanti. Tak mengecik nyawa ketubuh nyupai. Anyo tando saja nak kita jaliat. Tangan balik kada do tubuh mau jual di tengah rumah, orang banyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lah mati orang namokan. Jadi di awal nama sama sepanjang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kau perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kerinduan kita kepada Nabi
kita sampaikan di dalam senandung. Amuntu wa ayya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izibikum wa raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa turuni raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam fala tusbiquni bitulil jafa wa munnu biwasalin walau fil hidup dan matiku ya Rasulullah semata-mata mencintaimu. Aku merasa hina di hadapanmu, tapi di sisimu aku merasa mulia. Sedangkan ketentraman jiwaku ya Rasul hanya ingin dekat bersamamu. Azam dan tujuanku adalah ingin berkekalan denganmu. Ya Rasulullah, jangan engkau sakiti aku bahwa engkau jauh dariku, tapi berhampirlah kamu kepada aku walaupun hanya di dalam mimpi. Jadi harapan kita ibu bapak, bahwa supaya roh Rasulullah itu hadir di awak, bahwa supaya awak daki jo Nabi. Kalau bisa ada diberi oleh Allah kelebihan rezeki, silakan ziarahi makam Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebab kata Nabi apa? Mazarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahi aku sewaktu aku telah meninggal dunia, sama besar pahalanya menziarahi aku di waktu aku hidup. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, ziarahi makam Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, teman saudara, seiman dan seagama. Sebelum pengajian diteruskan, hamba selaku hamba yang dhaif terlebih dahulu meminta maaf kepada ibu bapak, teman saudara. Mana tahu di dalam pengajian ini dek banyak ragu kok tiba dek lama luku kok datang manusia bersifat kilaf. Kemudian jelai ibu bapak, hamba berceramah satu malam tadi di kota Padang, sebelumnya di Batu Sangka, sebelum jelai di Sijunjuang, sebelum jelai di Pekanbaru, kini lagi mau pulau di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi ikut kencong-kencong sakit pak paluru dalam ekor kan ya nak, ambo minta maaf lahir dan batin. Kemudian tanpa disengaja, pas ambo tiba di siko, ambo caliat baju di sana, ambo saroman lo biru aja baju ambo. Padahal kalau di kami bukan ada konfirmasi, indah ada cari tok, indah lo baju hadiah boleh dibu, kan ya nak. Tapi kalau Allah mempertemukan tua, walaupun cie di Indonesia, cie di Malaysia, kalau Allah mempertemukan jadi, kan ya nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam kini ibu bapak adalah malam bahagia bagi orang yang beriman cinta kepada Nabi. Malam kini, sebab ibu bapak sekalian memperingati hari Maulid Nabi, itu malam yang sangat mulia.
Di dalam kitab Awasi Sawani ala Tuhfatil Muhta, Hasiyah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syarah min Atul Talibin Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab itu diterangkan, inna afdalal lailati lailatul maulidi syarif, thumma lailatul qadri, thumma lailatul jum'ati, thumma lailatul isra'i. Sesungguhnya malam yang sangat mulia adalah malam maulid Nabi. Kemudian baru malam Lailatul Qadar. Kemudian baru malam Jumat. Kemudian baru malam Isra. Tapi yang paling mulia malam maulid Nabi. Padahal ibu bapak teman saudara, malam Lailatul Qadar itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih mulia lagi malam maulid Nabi. Apa jaminan Allah malam Lailatul Qadar? Coba lihat di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun seperti itu, lebih mulia lagi malam maulid Nabi. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Nurus Salam dalam kitabnya Al-Lawahib Al-Laduniyah. Apa kata beliau? Ada 3 alasannya. Lebih mulia lagi malam maulid Nabi daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar turunnya malaikat. Sedangkan malam maulid Nabi lahirnya Nabi Muhammad. Di dalam hadis kudusi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Jikalau tidak karena engkau, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam ini. Cuma malaikat pun tidak akan dijadikan oleh Allah tanpa ada lahir Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, orang yang dianugerahi itu lahir ke bumi. Jadi kesimpulannya, tanpa ada maulid Nabi, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi rahmat Allah bagi semesta alam. Lihat dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Jadi bahagialah ibu bapak teman saudara, Lailatul memperingati hari lahir Nabi. Kemudian ibu bapak sekalian, jangankan kita ini orang Islam, orang kafir sekalipun kalau mau memperingati maulid Nabi masih diberi oleh Allah keberkahan. Contoh siapa? Abu Lahab. Siapa lagi musuh Nabi yang paling besar selain daripada Abu Lahab? Bisa kita lihat ibu bapak teman saudara, siapa yang memotong leher Muhammad dikasih upah 100 onta, siapa namanya buik takah tupa? Abu Lahab. Sedang sujud Nabi sekerobak tahi onta langsung diimpikan ke Nabi. Siapa nak karajo? Abu Lahab. Sedang sholat Nabi, nyu ambil batu besar ingin diampuhkan ke Nabi. Siapa nak karajo? Abu Lahab. Siapa yang sering melontarkan tahi unta ke rumah Nabi? Abu Lahab. Walaupun seperti itu ibu bapak, di waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab bergembira. Karena gembiranya dia panggil budaknya Suwaibatul Aslamiyah, ya Suwaibah ta'alihina anti hurun, kamu merdeka.
tolong susukan anakku baru lagi. Gembira Abu Lahab di hari Senin itu. Apa kata Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi? Apa kata beliau? Iza kana haza kafiran ja'a sammuhu bitabat yadahu fil jahili mukhallada utiya annahu fi yaumil isnaini da'ima yukhafafu anhu lisururi bi ahmada. Jelas-jelas orang kafir itu dicaci maki oleh Allah dengan firman-Nya ditabat yadahu fil jahimi mukhallada. Celaka dua tangan Abu Lahab, dia kekal di dalam neraka jahim. Tapi utia annahu fi yaumil isnaini daima, khusus hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, diringankan azabnya karena dia gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringannya apa, Bu? Pas di dalam neraka jahim, Abu Lahab masuk hari Senin, keluar air di celah-celah jarinya. Nyom minum airku tadi, ndak tarasolai angin neraka. Habis Senin masuk Selasa, karyang air. Lah karyang air sampai amui tubuh dimakan di neraka jahim. Ganti lagi tubuh yang baru dibakar lagi. Merawang manangi kesakian tibu hari Senin, keluar balik air di celah jari, nyom minum air kondak tarasolai angin neraka. Kenapa hari Senin? Karena Nabi Muhammad lahir hari Senin. Jadi kau dapat di Abu Lahab kopak sanayan juga hari ini. Dan ada hari ini lahir. Kau bisa sanayan juga andaknya. Coba bayangkan ibu bapak kelebihan memperingati maulid Nabi. Allah amuah jauh menengah lain lah mangantua dan lalu di kursi jatuh ke bawah kau. Kemudian kenapa kita peringati? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang membesarkan hari lahirku, wajib aku beri syafaat nanti di hari kiamat. Mana syafaat setiap kamamilai kurang kaman kuat. Karena kita di hari kiamat tu ibu bapa tak ada manusia kita dah. Kita selamatkan untung sorang-sorang. Tak ada bisa dipanggakan di dunia kau. Di sekolah kita butuh syafaat dari Rasulullah. Lihat dalam Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, kecuali hati yang selamat datang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nampak kuno waktu itu kita butuh syafaat. Ada ibu bapak dalam hadis kudusi, firman Allah langsung ke Nabi tanpa perantaran malaikat Jibril, tanpa dimuat di dalam Al-Quran, langsung ke Nabi. Aduh nanti Pak Bu di hari kiamat, segerombolan umat Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Malik ke neraka. Antara satu orang di Malaysia, antah Indonesia, antah di Kampung, antah ada orang di Siko, wallahu a'lam bisawab. Yang jelas umat Nabi Muhammad, segerombolan umat Nabi dibawa oleh malaikat Malik ke neraka. Sedang berjalan menuju neraka, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi Malik, ya. Ambo jadi dalam kubau umat ambo, betul. Kemarin sana umat ambo bawa, kalau ambo nama ambo tentu ke neraka yo Muhammad, semua ambo penjaga neraka. Bahamaku di bau umat ambo ke neraka lah ditimbang tadi Muhammad
kironyo barek doso daripada pahalo tumaku dibawa ke neraka. Unda amwah dibawa-bawa jodoh malaikat. Nan ambo di malah taknya. Tunggu dulu. Siapa yang banyak bersahabat kepada Nabi, Nabi masukkan tangannya ke dalam kantongnya. Kemudian dibuka dapet sorban. Dilah tekapan umat kau. Setelah itu tolong antum timbang lagi wahai Malik. Ditimbang di Malik kironyo barek pahala opat. Nanya dosu kata. Kali itu aku main bawa-bawa dah. Berak malaikat Malik. Wahai Muhammad, engkau pengacau. Tahu tak engkau Muhammad ini kiamat. Kiamat itu tidak ada tolong-tolongan. Wahai Malik, umatku ini basah bibirnya di dunia berselawat kepadaku. Sekarang pertolongan terakhir dariku. Apapun alasannya aku tidak terima. Yang penting umatku aku bantu. Ikut perjuangan Nabi Pak untuk kita nanti dari kiamat. Memang engkau pengacau ya Muhammad, kata Malik. Kamu saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, saya siap menerimanya. Pergilah malaikat Malik ke tempat munajat, melapor kepada Allah. Ya Allah, aduh si konon pengacau curang namanya Muhammad. Lajalih umat banyak dosa dibawa ke neraka batu-batu. Firman Allah kepada malaikat Malik, wahai Malik, katakan kepada Muhammad itu dengan perkataan yang sebenarnya. Siap ya Allah. Bapak lihat malaikat Malik di tempat kejadian. Pas sampai di situ Bapak, kironyo umat yang banyak tadi tidak ada situ lain. Tinggal Nabi Muhammad jotagak seorang lain. Ya Muhammad, mana umat yang banyak tadi? Lah bosuah masuk sarugo Malik. Bahama ko disuruh. Ito mana selesai lagi. Kalah batimbang tadi mah banyak pahala daripada dosa. Tu aja lain. Langsung marah malaikat Malik. Memang engkau benar-benar pengacau ya Muhammad. Ambo baru sedang melapor kepada Allah, tapi umatlah kau semua masuk surga. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, wahai Malik, kalau kamu tidak menyukai umatku masuk ke dalam surga, biar aku ganti mereka masuk ke dalam neraka. Laporkan kepada Tuhanmu, aku siap menerimanya. Coba bayangkan Pak perjuangan Nabi. Dia ambo ganti umatku masuk neraka. Nampak umat ambo tibo di surga. Wah di surga yo ke surga rencana apa? Ya, kadiyo tuan. Atau perjuangan akhirnya malah biar saya ganti mereka masuk ke neraka. Laporkan kepada Tuhanmu, aku siap menerimanya. Siap kecil Malik. Melapor lagi Malik kepada Allah ke tempat munajatnya. Ya Allah, kiranya umat yang banyak tadi dan disuruh jadi Muhammad masuk surga. Terus kecil Muhammad dia inyo ganti umatku masuk ke dalam neraka. Kalau begitu engkau lah pengacau namanya tu Malik. Bahama ku ambo lah pengacau Tuhan. Tahu nak engkau Malik, Muhammad itu tidak akan dimakan api. Kalau dia masuk ke dalam api neraka, maka padam seluruh api neraka. Kalaulah padam api neraka, tentu galak-galak orang kafir. Nado terasa di nyuang lain. Jadi bagaimana lagi ya Allah, terserah Muhammad itu kemana saja umat dia bawa. Kalau surga kata Muhammad, aku mempersilakan umatnya masuk ke dalam surga. Inilah yang dikatakan syafaat. Coba bayangkan ibu bapak perjuangan Nabi Muhammad untuk kita. Jadi di awak nan basamo, tolonglah di dalam diri awak bisa mencintai Rasulullah. Sebab Rasul itu sangat cinta kepada kita. Saya kecintaan Nabi ibu bapak. Di waktu masa hidup beliau, kalau tak kena dengan itu kita Pak Bu, beliau langsung menangis. Pernah suatu kali peristiwa,
sedang duduk dengan para sahabat, takana kita langsung menangis. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Rasulullah menangis, air matanya keluar tidak terbendungi. Wajahnya penuh dengan air mata karena beliau menangis. Para sahabat semuanya mendekat ke Rasulullah. Semakin dekat sahabat tersebut, Rasul semakin menangis. Ya ikhwani, wahai saudara. Akhirnya para sahabat berbicara, ya Rasul, moko kami ladaki dengan engkau. Kenapa kok engkau masih menangis? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, yang aku rindukan sekarang ini adalah saudara. Yang membuat air mataku tidak terbendungi karena rindu kepada saudara. Sahabat bertanya, ya Rasul, jadi kami ini bukan saudara ya Rasulullah? Bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Terus saudaramu itu siapa ya Rasul? Saudaraku itu adalah man lam yarani wa aminan. Orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepada aku. Mereka lah saudara. Pernah kita melihat wajah Nabi? Pernah Nabi diundang ceramah kamari? Atau kita mendengar suara Nabi? Beriman tak kita ke Nabi? Beriman tak ke Nabi? Berarti kita inilah yang dirindukan oleh Nabi. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, Tuba liman yarani wa aminani, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman yarani wa aminani. Beruntunglah orang yang melihat wajahku kemudian dia beriman kepada. Tapi beruntung dan beruntung dan beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepada aku. Para sahabat Nabi bertemu dengan Nabi, berjamaah dengan Nabi. Satu kali Nabi mengecek baru kelompok. Sehingga kita orang yang jauh jaraknya dari Nabi, 3 kali Nabi menyebut baru tuang. Wa tuba 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 tuba. Coba bayangkan kecintaan Nabi kepada itu. Semua sahabat ingin bertanya ke Nabi, ya Rasul, saudaraku itu tempatnya di mana ya Rasulullah? Saudaraku itu tempatnya di surga wahai sahabat. Mana yang duluan mereka masuk surga daripada kami? Lebih duluan mereka wahai sahabatku. Kok duluan mereka ya Rasul? Kami ini adalah sahabatmu, langsung berjumpa denganmu, berjamaah denganmu, berjuang denganmu, langsung menerima nasihat darimu dan bisa menatap wajahmu. Sedangkan mereka manusia yang sangat jauh darimu ya Rasulullah, tidak pernah mendengar suaramu. Tapi kok duluan mereka masuk surga daripada kami? Justru karena itulah wahai sahabatku, kalian wajar beriman kepada aku karena kalian langsung menyaksikan mukjizat Allah yang ada di dalam diriku. Kalian wajar beriman kepada aku karena kalian langsung menatap wajah. Kalian wajar beriman kepada aku, kalian langsung mendengar suaraku. Sedangkan mereka jauh jaraknya dari, tidak pernah mendengar suaraku. Tipu daya banyak melanda mereka ketimbang daripada kalian, tapi mereka tetap beriman kepadaku. Karena itulah wahai sahabatku, mereka lebih duluan masuk surga ketimbang daripada kalian. Laila ma'atuka. Dulu awak masuk surga laila bo laila bawa dulu masuk surga. Ia masuk surga rencana. Nggak ada bani masuk neraka. Singgah di neraka sebentar.
Jadi rencana taruh juga saru kau kaya kau. Walaupun tidak ada sembahyang. Lah, mudah-mudahan kita kau masuk surga. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Layang muahju mendengar. Lah barala mau berceramah lah 1 jam. Anu lain. Boleh Allah 1 jam kurang, anu jo 1 jam lah ya. Kemudian ibu bapak sekalian, Nabi Muhammad itu memang lebih daripada nabi yang lain. Orang kampung mengecek buk Nabi ko anak bungsu kakak dari nantu anak tongga beradik banyak. Lalu lahir nanti di Kuala Lumpur dah. Anak bungsu kakak dari nantu anak tongga beradik banyak. Ada di sini kok. Kalau di kampung lahir sampai kini lain. Di sini sama. Anak tongga beradik banyak. Bukan barabah makan padi, antah barabah makan sika dua. Bukan di Makkah Muhammad bari antah ku dengan kita sama dua. Ba'a merasa kita duduk jo Muhammad pak. Elok-elok membalau buah dalam buluh pandan baduri. Elok-elok memanang tubuh dalam tubuh insan badiri. Kok tahu kita nan bari di dalam ini, insya Allah tahu kita manang sabana Muhammad. Apalagi lah terasa terjali sifat nan tujuh di diri awak. Di siku kita merasukkan duduk aku dengan uji Allah bergerak dengan garam Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Insya Allah tahu makna sabana Muhammad. Anak tongga beradik banyak, anak bungsu kakak dari nabi. Abah bungsu beliau nabi yang terakhir. La nabiya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya. Itu yang terakhir. Itu dua anak bungsu, tapi kakak dari nabi. Siapa paling tua? Nabi Adam. Bahkan kakaknya jadi dalam kitab Madarijus Su'ud. Rasul pernah bersabda. Apa kata Rasul? Kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adama bi alfai'am. Ada aku ini nur di hadapan Allah sebelum Adam jadi 2000 tahun. Anu dibuat Nabi Adam ambola sudah, tapi nur sama tomato 2000 tahun dahulu daripada Adam. Di mana letak nur kota ini? Di sudut arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditonton oleh malaikat Jibril. Abah di kampung tanah Adam jadi lama khalaqallahu Ta'ala Adam alqah zalikan nura fi tinati. Tak kalau Adam dijadikan Allah dari tanah, Allah jatuhkan nur itu karena ke tanah kajadi Adam menumpang ambo di tanahku tadi namun alamnya alam jamal asinalata dikumpul segala tanah sesuai dengan warna kulit kita gini. Ado tanah putih tumangku ado bantuan kita muda putih. Ado nang tanah bintia atau menandek panau. Ado tanah kuning mangko ado bentuk itu na kuning. Adonan tanah hitam amo tula bentuk lingkitan. Ado tanah coklat tunai hitam manis. Ado tanah nonan sadang elo amo ko mata kamu ko contoh ya. Kan yo sadang elo nana. Tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi lah sudah patuan Adam. Lah tagak di sargo Allah bamatu Allah baituang Allah batiliku babluik samo tagak kita tapi alun pandai manga-manga lebuk tagak sajo nan tangan lo bisa dipatah-patah lepak bilo masonyo berfungsi tubuh Adam setelah Allah menobatkan wa nafaktu an-nirro'i aku tiupkan dariku roh aku. Lah tajali roh Allah nyatu sifat dan tujuan bernama sifat ma'ani hidup Adamku tadi. Tajali di diri basar tibo di mata mali Adam. Tajali sama tibo di taligo mentengah Adam. Tajali kalam tibo di lidah mengiji Adam. Di siko kita mengambil paham ibu bapa. Andaikan mato nama dia saja tadi Adam lah bamato.
doa sama sui duit kobo pulangan sipai dan tujuan tu kepada Allah sebelum kita dikenalilahkan di Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nampunyo hayat Allah hayat aku hayat Allah sendirinya. Kudrat Allah kudrat aku kudrat Allah sendirinya. Iradat Allah iradat aku iradat Allah sendirinya. Lenyap sipai aku nyatu sipai Allah pada umpilahi baka umpilahi lenyap di dalam Allah kita dengan Allah. Kita nak pandai marah. Sikuisi lah idui Adam ko tadi di Muhammad baradosa katiko itu terletak di dalam limbaku Adam. Sinan iya. Dino katikonyo katiko langit beserta kateh wa katu bumi beserta turun Nabi Adam awal permatu Nabi Idris Rasul kadu. Mangko tajadi di tanah kuning tahan tak katiang aras laheda dan kursi batabu intan jepudi bapermato intan penduri beralai jokel soto padamu ainul padat tadunan anak bidodari dalam sarung 8 pagi indah halal nikah Nabi Adam Yusuf Hawa kalau nak basalawai kepada Nabi Muhammad kakak dari nantu Lisi anak bungsu kakak dari nantu. Kemudian dari sulbi limbago Adam turun ke bawah tiba sampai kadake sulbi Nabi Nuh. Tsunami yang paling besar di dunia lebih 7 bulan. Kemudian dalam kitab Qisasul Anbiya Nabi Nuh naba'abah. Kemudian turun ke bawah sampai ke sulbi Nabi Ibrahim. Dicampakkan Nabi Ibrahim derjon nombrus ke dalam api sahalai bulu idak tabaka kano di dirinya ada nur Allah nur Muhammad sifatullah sifat Muhammad nak taluk di api hidup. Malahan mulai masuk Ibrahim ke dalam api Allah berpesan ke dalam api apa pesan Allah ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wahai api dingin jadilah engkau penyelamat Ibrahim kau doa tahan api Bapak. Kok lah dapet dari kau gua apa-apa lah tiba di rumah beko ibu dan kompor gas cumbuan kata gantung baca doa kau kalau taluk kane baka bukan doa tidak mampat barak kaya lu tiba ube sorak dari Ibrahim kemudian turun ke bawah tiba karakter sulbi Ismail sehari semalam Ibrahim wukuf di Arafah ma'asah pisau di bawah Ismail kamina inyo dabiah Ismail cie lubang puri-puri dak putih ko kaji di pahit mato babel yang digandam dak basah di pagang dak amoy tahan basi dak moy tolong pakai Muhammad ko kaji buka kulit tanpa isi onda pandai awak memakai namuya ai kojo sabui dulu pak wajah tu wajahnya madi di luar taro kane batu nama kane ladiang nakalo ai kojo lah dulu tentu dia suar-suar aja pakai Muhammad dari Ismail sampai ke bawah atau banyak lepak kita muncul dalam syair Muhammadun abdullahi saybatun asibun munafunku sayyun makila biwa murrata wa ka'bullu ayun galibun bihirun malikun wa ladruki nanatu wa bunuhu zaybata wa mudrikatu wa jaliyasul ma'amu dari kalani zarul ma'adun summa adanan musiata dari adanan ke bawah sikit cerita tiba kadake sulbi Abdullah sampai ke sulbi Abdullah terkenal pemuda yang tertampan di Jazirah Arabia bahkan nyoba lain bernama orang perempuan karena hati seluruhnya karena Allah bukan gagahannya indah saja nak gadis jodoh orang tua bagai karena hati pula anak kecil karena hati pula lain padamu perempuan karena hati tuang nyola mati Allah tu kini pak ko indui e bamaino e kagomba
mati pajak kita di buaya ini. Untungnya mati. Gagah. Saya pun kegagalan beliau. Ambo baca di dalam kitab Fatahus Samad. Fatahus Samad. Jadi Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Setelah menikah, kejadiannya perempuan Arab waktu itu. Ambo baca dalam kitab Fatahus Samad, matat mi'atani imra'atin bi Bani Makhzum walam yatazawwaz kunna asifal lima fatahunna min Abdillah. Langsung mati 200 orang perempuan di Bani Makhzum. Bakaja mati Pak 200 banyak. Bani Makhzum baru, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdi Manaf, Bani Makhzum saja langsung mati 200. Coba bayangkan. Nah itu ibarat walam yatazawwajunna asifan lima fatahunna min Abdillah. Yang iblis banyak putih surga Allah manikah ma'amako Abdullah nalapih kaulah. Akhirnya dua bamadong kuri mati. Tabala biar dari 200 tadi. Tukang gagah. Kemudian menikah dengan Aminah langsung papakin menangis seorang anak kita. Ditanya oleh ayahnya, bagaimana kau menangis? Abdullah anak jodoh ya. Kau dapat jodoh Abdullah tahu hubungan itu engkau nak. Engkau kan masih kita. Coba bayangkan. Kironya nama anak itu Siti Khadijah. Mengecek Khadijah. Dialah Abdullah. Tidak dapat dedek engkau anak engkau dan kehabisan. Di kalau dalam ayah, kalau dalam ayah, anak. Kalau itu, nah, kironya niat Khadijah dengan keputusan Allah sama. Bahasa mana? Sudah janda, sudah berumur 40 tahun, menikah dengan seorang pemuda yang tampan masih berumur 25 tahun. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaratu Khadijah dari Nabi. Barah 5 tahun. Jadi ko ado di sikoda pepi di tuopa atau gerah. Kalau mai ikut sunnah nan mo dia tu. Ada usaha cara ipak taruh. Maka Nabi. Coba bayangkan. Lah, singkit cerita dari Abdullah pindahkan ke rahim Aminah. Nur yang bernama Muhammad. Lah pindah ke rahim Aminah. Abdullah kok ingin nak membuka cabang Pak. Mau kasih menambah orang rumah. Kalau di Arab tu menambah orang rumah biasa saja Pak. Jangankan dulu kini mana. Ambo kan 1 hari kau baru pulang dari Makkah. Pai awak di situ Pak dicoba balanjo nak awak dan ditanya dulu dah. Awak pai ke orang rumah basalam dia jawab ya hadirin kam aswajud kecil. Berapa istrimu? Ambo jawab zaujati wahidah, istriku 1. Kecilnya anta tarakta sunnah, kamu meninggalkan sunnah kecil. Orang rumah awak mencari-cari, kawan di sebelah awak. Awak dengan kecilnya meninggalkan sunnah. Tentu jamnya juga orang awak sholat tambuh ke sholat lain sunnah. Daya bohong. Asal gua bertanya orang rumah kamu, kan ditambah jodoh ya, kalau ditambah kamu seorang tambuh sekali tambah kecil. Ayolah di Arab. Padahal karena jodoh tukang ambil-ambilan kain, tukang ambil baju. Kamu tanya jodoh kayaknya, antum kan istrimu berapa? Anak salasa, saya 3. Oh sumpah kita kecewa. You coba 3 awak ini. Itu. Jadi itu kita lupakan. Kembali kepada sejarah Abdullah. Jadi Abdullah ingin buka cabang. Diturut banyak mereka perempuan yang rancak-rancak 7 petang
menerima Abdullah. Satu orang pun tidak mau menerima. Akhirnya Abdullah heran. Wahai para perempuan, kalian dulu lah aduh namati nanda amo. Ala aduh yang stres nanda amo. Aduh dulu terminum ingin amo. Ini etongan bulan baru bawa di amo kemari ba'amak kalian tak menerima. Langsung orang itu menjawab, wahai Abdullah, sebelum engkau menikah dengan Aminah, kami pernah melihat sebuah nur yang ada di dahi engkau. Sewaktu kami memandang wajah engkau, maka buta pemikiran kami kepada yang lain. Siang terbayang, malam terkenang, engkau mana ada nampak di kaminya. Kini nur itu tidak ada nampak di hukuman kau lain. Kini hitam kundama kau kami lihat. Jadi kami tidak menerima. Jadi kau dikaji Pak Buksianan sama raja. Yang sama raja azan dulu mangko kamat takabia dulu mangko sumayang baca hayun Nur Muhammad kalangit tabayang-bayang. Aku nama buik Abdullah raja. Kini mah lapindah karena ang tawa niyo nih. Itu ko lo. Jadi dalam kitab Syarah Anak, bermimpi malam datang roh Nabi Adam mengatakan, ya Aminah, kamu telah ambil 1 bulan anak yang kamu kandung ini permata alam. Jika lahir nanti kasih namanya Muhammad. Inyo bangun, inyo bangun tamunya hamil. Berhari Sebab tanda-tanda hamil lah ada dulu. Kalau gitu banyak tandanya. Ada nak meludah sekarang. Siang meludah, malam meludah, meludah nge talingo suaminya senang lalu. Di taludah ni talingo awak jago. Bahama ko meludah talingo mo. Dari tadi sebenarnya awak kameludah kawisi nyojo. Tapi baru talingo mo na meludahan. Awak sampai kawisi. Buat dia lubang talingo jo. Sarong mami lubang wisi itu nampak dah. Asa memang awak sakit tepak yo paci paru yo kanda di dalam sama sopat tasik awak. Ada kelapa lupa di kampung. Di rumah suaminya berang, pai suaminya pagi. Bakal lepas. Di rumah awak berangnya, pai awak pagi. Masuk seperti itu Pak, adik janjang itu lalu oleh. Pai manai nak ke rumah manai nak pulau sedang-sedang saja. Tapi dan Siti Aminah itu tidak ada. Lah sampai amil 9 bulan datang kabar pahit dari kota Madinah. Suami tercinta telah meninggal dunia. Alun banyawa Nabi Muhammad dalam kandungan 40 bulan lah yatim. Lihat dalam kitab Al-Barzanji. Walamma tamma min amlihi samarani ala masuril aqwalil marawiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abdullah وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من طائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقوا Walamma tamma min amri sahra, tak kalah sempurna Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan, tuwfiya di Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, diwafatkan di Madinah Al Munawwarah akan ayahnya Abdullah.